Wabarakatuh Pak Nong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar SIDA hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, seperti janji kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi di dalam kelas Pak Nongnya. Ya, kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran Pak Nong pada pagi hari ini? Sesuai materi yang sekarang, yang perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa itu perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Terus yang kedua, mengidentifikasi faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau dan manfaat perdagangan antar daerah dan atau perdagangan antar pulau. Ya, baik, berarti pembelajaran kita di dalam kelas nanti harus mencapai ketiga kelas, kita bisa mencapainya bersama Pak Nung ya. Ya, kemudian mengenai area pengembangan yang hendak Pak Nung capai di dalam kelas pada pagi hari ini apa saja Pak Nung? Pengembangan yang pertama itu ada 2 di sini. Ya. Yang pertama itu manfaat media pembelajaran yang menarik dan yang digunakan itu berdiferensiasi konten. Iya, berarti pada proses pembelajaran pada pagi hari ini Pak Nung ingin memaksimalkan media pembelajarannya untuk meningkatkan semangat belajar anak-anak kita di dalam kelas. Kemudian untuk berdiferensiasinya Pak Nung ingin berdiferensiasi konten pada pagi hari ini. Ya, baik. Kemudian apa saja nih strategi yang Pak Nung persiapkan di dalam persiapan untuk memaksimalkan pembelajaran di dalam kelas pada pagi hari ini? Terkait dengan strategi pembelajaran di dalam kelas hari ini, yang pertama itu model pembelajarannya. Model pembelajarannya itu yang saya pakai atau yang saya gunakan itu di sini problem based learning. Problem based learning. Ya, dia supaya mereka atau peserta didik ini mengetahui atau menganalisa gambar atau video yang akan saya tayangkan nanti di dalam kelas. Iya, terus yang kedua medianya itu media audio visual. Ya. Iya. Terus yang ketiga pengelompokan peserta yang berskala kecil. Oh iya. Berarti nanti strateginya melalui diskusi-diskusi kecil ya Pak Nung. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya boleh kita langsung ke kelas pada pagi hari ini ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya setelah kemarin hari apa Pak Nung? Hari Kamis. Hari Kamis kita sempat melakukan praobservasi, kemudian lanjut ke observasi di kelas mengenai tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Nung ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai pasca observasi dan apa yang sudah Pak Nung lakukan di dalam kelas. Pak Nung masih ingat ya apa yang sudah kita lakukan? Oke. Ya, baik Pak Nung. Jadi selama Pak Nung belajar di kelas, kita melakukan observasi bersama-sama. Sekarang apa sih kekurangan dan kelebihan yang sudah Pak Nung lakukan di dalam kelas waktu observasi kemarin Pak Nung? Bisa dijabarkan sedikit? Silakan Pak Nung. Terkait dengan kelebihan dan kelemahan pada saat yang kemarin hari Kamis itu, yang pertama yang kelebihannya, kalau kelebihannya mungkin hanya sebagian peserta didik aja yang mau yang aktif. Sedangkan itu khusus untuk yang angkat catatannya ya. Kenapa saya bilang kayak itu? Kalau semua peserta didik lekat catatannya, insya Allah pada kegiatan yang kemarin itu akan dibilang tidak terlalu sukses, dibilang sukses sudah. Kalau dibilang tidak sukses juga sukses atau tapi sedang-sedang lah gitu. Terutama kemarin pas
di bagian peserta didik yang laki-laki, banyak yang kurang catatannya ya. Terus kalau kelemahannya kemarin pada hari Kamis itu terutama saya lebih dominan di sana. Sedangkan kalau kita melihat dari area pengembangannya itu kan berdiferensiasi. Seharusnya kan anak-anak itu yang lebih dominan untuk aktif di dalam kelas, bukan saya gitu. Seharusnya kalau tidak bisa 80% minimal lah 50% Oke. gitu. Ya, baik Pak Nong. Melihat dari apa yang sudah Pak Nong katakan mengenai kelebihan dan kekurangan saat kita melakukan observasi di kelas. Yang pertama kita ke kelebihannya dulu ya. Di sana Pak Nong mengatakan bahwa sebagian dari peserta didik sudah mulai aktif. Berarti itu merupakan sudah ada peningkatan yang sebelumnya mungkin sebagian besar peserta didik kurang aktif dalam belajar. Nah sekarang peserta didik setengahnya sudah mulai terlihat aktif dalam proses belajar mengajar. Nah itu disebabkan karena tadi lengkapnya catatan yang dimiliki oleh peserta didik itu ya. Nah kemudian mengenai kelemahannya tadi masih proses pembelajaran masih berpusat pada guru, artinya kurang aktif peserta didik saat proses belajar mengajar. Nah jadi menurut Pak Nung, adakah hal-hal lain yang akan Pak Nung lakukan atau mungkin pernah Pak Nung coba untuk meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam kelas Pak Nung? Kebetulan kalau yang saya sudah coba dari sebelum-sebelumnya, anak-anak ini sebenarnya maunya yang agak ada humorisnya, ada humornya, jangan terlalu serius. Tapi ketika kita udah masuk serius, dia mau lagi humor gitu. Dia maunya humor aja. Jadi saya bingung gimana caranya supaya mereka, khususnya yang laki-laki ya, kalau yang perempuan itu agak cepat ya nangkep. Tapi kalau yang laki-laki ini atau yang peserta didik yang laki-laki ini maunya yang agak humor kan, sesuai dengan minatnya kan. Kalau kita lihat ada yang suka menggambar, ada paling belakang namanya Algo sama si Roni. Nah kadang-kadang dia yang saya suruh buat menggambar di kelas, misalkan dalam materi tentang negara ASEAN, dia yang saya suruh buat menggambar bendera negara-negara ASEAN, supaya mereka itu lebih dianggap lebih dianggap juga di dalam kelas, atau apa ya kata lainnya itu. Diperhatikan walaupun mereka tidak terlalu suka misalkan dengan pelajaran IPS, tapi saya suruh dia supaya kesukaannya itu timbul lagi gitu. Termasuk juga si Yudi, Roni, terus Arya, terutama yang laki-laki ya. Tapi kalau yang perempuan itu kadang-kadang ada yang suka mencatat, terus ada yang kadang-kadang tidak suka mencatat. Jadi yang suka mencatat saya kasih dia catatan, atau saya suruh dia merangkum. Gimana caranya supaya dia merangkum materi yang sedang kita pelajari waktu itu atau pada saat itu. Terus yang lainnya kayak di bagian buku bangkunya sebelah di dekat tembok itu, ada yang suka tidur di sana, perempuan juga. Gimana caranya supaya mereka itu tidak tidur? Saya suruh dia maju, terus saya suruh kasih tebak-tebakan buat teman-temannya, atau
terkadang juga saya suruh dia untuk buat mencatat di depan kelas supaya mereka nggak ngantuk lagi. Iya, itu aja. Jadi apa yang sudah Pak Nung lakukan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik atau peserta didik itu agar biar tidak ngantuk lagi itu sudah bagus Pak Nung ya. Jadi sesuai dengan area pengembangan yang ingin Pak Nung lakukan kemarin di dalam kelas, yaitu tentang berdiferensiasi proses ya. Jadi konten. Oh iya, berdiferensiasi konten. Jadi di sana peserta didik itu nanti akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka, ya kan? Nanti misalnya kalau kan ada 3 gaya belajar peserta didik nih, ada yang kinestetik, yang tidak bisa diam seperti tadi disebut kayak algo, nah itu kan mereka ingin mereka tidak pernah bisa serius belajar kalau hanya menggunakan dengan satu cara. Nah kemudian yang kedua ada gaya belajar audio visual, yaitu menonton itu sambil mereka melihat juga mendengarkan. Ada yang visual saja. Nah itu bisa Pak Nung kelompokkan untuk memaksimalkan pembelajaran di dalam kelas biar tidak ada yang ngantuk lagi, kemudian sibuk sendiri seperti itu. Tadi juga sempat saya dengar Pak Nung, kalau peserta didik kita itu inginnya pembelajaran yang tidak serius, artinya adalah sedikit tidak humoris seperti itu. Itu juga bisa mungkin Pak Nung memanfaatkan ice breaking. Mungkin pernah Pak Nung lakukan ya ice breaking itu untuk memecahkan kebekuan peserta didik yang dari jam pertama bahkan sampai jam terakhir selalu belajar dengan serius. Jadi mereka ingin ada hal-hal yang baru yang ingin membebaskan mereka, sekedar tertawa saja seperti itu ya, agar mereka tidak lagi serius. Dan ketika selesai ice breaking itu, harapan kita kan peserta didik itu kembali bisa mendengarkan atau mengikuti pembelajaran dengan serius lagi ya Pak Nung ya. Ya itu sudah bagus Pak Nung yang Pak Nung lakukan. Nah terkait dengan media pembelajaran, karena di sana area pengembangannya Pak Nung selain berdiferensiasi konten, Pak Nung juga ingin menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT ya. Kemarin sudah terlihat Pak Nung sudah menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Kira-kira menurut Pak Nung yang selama ini sebelum menggunakan media pembelajaran dengan setelah menggunakan media pembelajaran, bagaimana dampaknya Pak Nung pada peserta didik? Terkait dampaknya tentang media atau media IT yang saya lakukan kemarin, yang saya gunakan kemarin itu ada dampaknya itu, walaupun anak-anak ini atau peserta didik ini menyerapnya itu cuma sedikit materinya, yang penting ya ada yang masuk ke otaknya. Intinya walaupun sedikit materi yang dia dapat bisa berguna untuk dirinya. Termasuk juga walaupun ketika saya tanya lagi, misalkan satu hari atau 2 hari setelah yang kemarin saya tanya lagi, pasti dia ingat. Pasti dia ingat. Beda dengan kalau tidak menggunakan IT. Kadang dia melihat atau mendengarkan apa yang kita jelaskan, tapi kalau kita tanya lupa. Kadang-kadang nggak dia masuk ke kepalanya gitu. Tapi kalau kita menggunakan IT atau media pembelajaran, kadang-kadang ada yang sedikit nyantol masuk ke kepalanya. Itu bedanya. Jadi bagaimana menurut Pak Nung, lebih baik memanfaatkan media pembelajaran IT atau tidak? Kalau masalah itu saya mau uji coba lagi medianya, bukan IT lagi, atau mungkin pakai kayak poster. Tepat sekali Pak. Terus apa juga yang kayak kemarin yang kita pelajari itu pakai sticky note. Ya, atau dia mengamati gambar terus dia menjelaskan apa isi dari gambar itu. Hebat Pak Nung ya. Jadi selain IT, jadi media pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada IT ya Pak Nung. Di sisi lain, karena kita melihat sarana dan prasarana sekolah kita yang tidak terlalu maksimal atau optimal ya. Jadi dengan
dengan semangat Pak Nung yang saya lihat tidak hanya berfokus pada media IT, itu sungguh luar biasa Pak Nung. Jadi kreativitas kita sebagai guru tidak hanya berfokus pada IT saja ya. Jadi untuk memanfaatkan media-media berbasis bahan-bahan yang ramah lingkungan yang bisa kita gunakan, itu juga merupakan hal yang menarik, hal yang baru menurut peserta didik. Itu sudah bagus sekali. Jadi sudah kita temukan titik terang kita, percakapan kita pada pagi hari ini. Jadi Pak Nung ya, media pembelajaran itu sangat bermanfaat sekali untuk menunjang keefektifan proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu juga antusias peserta didik dalam menyambut kita untuk belajar di dalam kelas sudah terlihat sekali ya Pak Nung ya. Seketika tadi belum kita masuk, mereka sudah bergemuruh ini menyambut kedatangan kita, karena mereka tahu pada hari itu ada suatu hal baru yang akan ustadznya sampaikan di hadapan mereka. Jadi benar sekali. Kemudian apa yang Pak Nung katakan tadi tentang ingin menggunakan media pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada IT saja. Nah itu kira-kira kapan akan Pak Nung lakukan? Kapan saya lakukan? Iya. Kalau di masalah ini dari kemarin saya rencanakan materi yang sekarang tentang materinya yang sekarang yang sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata Bakari. Ya, saya ini mau membuatkan mereka gambar tentang wisata Bakari atau sektor pelayaran. Sektor pelayaran itu kan banyak di sana. Nah, saya mau tempelkan di sana di dalam kelas. Yang ini masuknya di sistem kelautan maritim atau kelautan. Nanti mereka yang yang gabungkan, misalkan kalau yang wisata Bakari itu ada di sana snorkeling, snorkeling, terus diving, di sana. Nah mereka akan memilahnya, maksudnya di wisata Bakari atau maritim. Bagus Pak Nung. Berarti secepatnya ya pada materi ini akan Pak Nung lakukan. Baik Pak Nung, nanti Pak Nung kita bisa bertemu lagi terkait dengan apa yang akan Pak Nung lakukan di dalam kelas nanti ya. Itu bisa Pak Nung sharing lagi bagaimana dampaknya atau perubahan dari peserta didik itu ketika sebelumnya kita tidak menggunakan media pembelajaran atau tidak berdiferensiasi, kita sibuk sendiri dengan diri kita tanpa kita memperhatikan atau menganggap peserta didik itu ada. Jadi ketika Pak Nung sudah melakukan itu, bagaimana dampaknya nanti mungkin bisa Pak Nung sharing lagi ya kepada kita atau kepada teman-teman kita. Siapa tahu praktik baik yang sudah kita lakukan bisa ditiru oleh teman-teman kita, rekan-rekan guru kita. Tujuannya hanya satu kan, agar peserta didik kita ini apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat, dan dapat bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Jadi memang benar media pembelajaran itu sangat menunjang sekali keefektifan proses pembelajaran di sekolah. Karena kalau tidak kita menggunakan media pembelajaran, capek Pak Nung ya ngomong dalam kelas ya, capek dari awal sampai akhir ya, Bu Usdatunya capek sekali. Cuma lelah saja, ngoceh-ngoceh sendiri. Jasad mereka ada di depan kita, tetapi pikiran mereka tidak bersama kita, ya kan? Nah, jadi itulah manfaat berdiferensiasi, itulah manfaat dari media pembelajaran. Jadi berdiferensiasi itu sejatinya kita tidak terlalu banyak ngomong di depan kelompok luas, artinya di depan kelas. Kita lebih banyak untuk menjelaskan pada kelompok-kelompok kecil ya, karena kalau kita berdiferensiasi konten berarti kita memberikan materi sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Jadi kita menjelaskan sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau berdiferensiasi proses, kita mengelompokkan peserta didik sesuai dengan bakat atau gaya belajar mereka. Kemudian kalau berdiferensiasi konten, itu tugas mereka itu kita sesuaikan dengan minat mereka. Jadi mereka mau ustazah saya mau membuat tugas ini
dengan cara menggambar. Mungkin tadi Algo senang menggambar, silahkan mereka, bebaskan mereka. Jadi tidak secara tidak langsung dua kompetensi yang kita berikan kepada anak. Artinya yang pertama, tugas mereka dapat mereka selesaikan. Yang kedua, bakat yang ada terpendam dalam diri mereka itu bisa tersalurkan. Iya kan Bapak Ibu ya. Nah jadi itu, misalnya ada yang senang konten ini, biarkan mereka membuat pemahaman mereka tentang materi itu menggunakan video. Ya kan? Seperti itu. Jadi memudahkan kita, jangan kita patok, Pak, ini tugas ini kalian kumpul dalam bentuk video. Yang lain tidak bisa berbicara, jadi merasa tertekan. Ya kan? Bebaskan mereka semua. Jadi itulah jadi berdiferensiasi ini sangat memudahkan kita dan menjawab semua permasalahan kita di dalam kelas itu kita bisa jawab dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik Pak Nung, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat Pak Nung ya. Mari kita berproses memaksimalkan potensi diri kita. Tetap belajar terus, tidak pernah mau puas akan ilmu yang kita miliki, karena sejatinya kita ini masih sangat-sangat kurang, masih butuh ilmu yang sangat banyak untuk mewujudkan peserta didik kita ini merdeka dalam belajar. Baik Pak Nung ya, terima kasih atas waktunya. Pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.